Hey, bertemu lagi dengan Zodiac 13. Di episode kemarin kita melihat seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa setelah mengalahkan Raja Iblis. Namun saat ia berhasil kembali ke dunia asalnya, kedua orang tuanya telah meninggal dan pamannya menyalahkan Minsu atas kejadian itu. Dibuang, dijauhi, dan tidak dihargai, mengubahnya menjadi seorang pembunuh yang menyebarkan penderitaan agar semua orang-orang merasakan apa yang dia rasakan. Ayo kita langsung masuk ke alur cerita Hero Has Returned Part 2. Tiga minggu setelah amukan Hero, orang-orang memilih untuk meninggalkan daerah di mana Sword Hero berada. Park Jung-soo, seorang anak sekolahan beserta keluarganya juga berencana untuk pergi ke daerah Busan, tempat ayahnya berada. Pihak kepolisian yang berjaga di sana memacu motornya dan menyalip semua kendaraan. Dia kemudian memberikan informasi kepada semuanya jika Hero Sword sudah berada di belakang mereka dan mendekat dengan sangat cepat. Polisi meminta semua orang untuk berjalan kaki demi menghindari kemacetan. Belum selesai mengevakuasi orang-orang, sebuah tank yang terbakar melayang dari arah belakang dan mendarat tepat di tempat polisi itu berada. Ledakan dari tank itu membuat kobaran api yang sangat besar dan membuat semua orang berlarian, begitupun dengan Jung-soo dan adiknya. Di atas jembatan, Sword Hero sudah menunggu orang-orang yang bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Sangat menjijikkan melihat mereka yang menyelamatkan diri ketika orang di sekitar mereka sedang sekarat. Lebih baik aku membunuh mereka semua, kata Sword Hero. Sword Hero kemudian melompat turun di tengah kerumunan. Karena berdesak-desakan, adik Jung-soo menjatuhkan boneka miliknya dan meminta kakaknya untuk mengambil boneka yang terjatuh. Jung-soo sempat menolak, tapi adiknya berkata jika boneka itu adalah hadiah ulang tahun pemberian ayah mereka. Jung-soo kemudian meminta adiknya menunggu saat dia pergi mengambil boneka tersebut. Jung-soo menunduk untuk menarik dan mencari boneka yang terjatuh di bawah mobil. Sementara itu, Sword Hero sudah berada di tengah kerumunan. Ayo bersedih bersamaku. Sword Hero memasang kuda-kuda dan langsung menebas apapun yang ada di sekitarnya. Serangan itu membelah tubuh orang-orang yang berlarian. Bahkan kendaraan dan bangunan yang terkena efek dari serangan itu terbelah. Jung-soo yang berada di bawah mobil selamat dan tidak menyadari apa yang terjadi. Saat dia berdiri, dia melihat tempat itu sudah hancur dan langsung mencari adik perempuannya. Jung-soo mengangkat bebatuan yang menimpa adiknya. Namun yang dia dapati, adiknya sudah tidak dikenali lagi. Dari arah belakang, Sword Hero menghampirinya dan berkata jika dia menyukai mata itu. Mata yang terlihat sama seperti matanya. Mata seseorang yang telah kehilangan segalanya, yang sudah tidak memiliki harapan dan mimpi. Karena marah dengan kematian adiknya, Jung-soo melompat untuk menyerang Sword Hero yang ada di depannya. Aku akan membunuhmu, kata Jung-soo. Sword Hero bahkan tidak perlu menghindar dan langsung mencekik Jung-soo. Di hadapan Hero, Jung-soo hanyalah seperti bayi yang memegang senjata. Tidak mungkin manusia biasa dapat mengalahkan pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Kata Sword Hero. Seketika sebuah Great Sword menembus tubuh Jung-soo dan membunuhnya. Tras! Jung-soo mengingat semua keluarganya, Dabin, ayah, ibu dan neneknya. Dia menyesal karena harus mati tanpa bisa membalaskan dendam adiknya.
maafkan aku Dabin, kata Jungsu di dalam hati. Di saat kesadarannya perlahan memudar, dia mendengar suara perempuan yang terus memanggil Hiro. Hiro, Hiro. Jungsu kemudian bisa membuka kembali matanya dan melihat gadis yang terus memanggilnya dengan sebutan Hiro. Ya, tepat di saat Jungsu terbunuh oleh Sword Hero, dia bereinkarnasi, dipanggil ke dunia lain dan menjadi pahlawan sama seperti Hiro yang dia benci. 1 tahun setelah amukan Hiro, pemerintah mengalami keruntuhan. Ternyata bukan hanya ada 1 Hiro. Sama seperti Kim Min-soo, mereka para pahlawan yang kecewa pada dunia ini berkumpul dan membentuk aliansi Hero. Dan Kim Min-soo sang Sword Hero sebagai pemimpinnya. Dari sini kita tahu jika di luar sana ada banyak dunia yang telah diselamatkan oleh hero yang berbeda. Ada 10 hero yang membentuk aliansi dan terdapat 9 hero yang menguasai sejumlah wilayah yang terbagi di antara mereka. Tidak termasuk kota Seoul yang ditinggali Sword Hero. Pulau Jeju dikuasai oleh Hero Golem dan di sana ada sebuah gedung yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang. Semua orang dipaksa untuk bekerja di bawah perintah Hero Golem. Di bangunan itu ada seorang perempuan yang berkata kalau dia lebih memilih untuk mati daripada hidup seperti ini. Tiba-tiba dari arah pintu muncul makhluk yang menyerupai tangan berjalan dan memaksa semua orang di sana untuk bekerja jika tidak ingin mati. Mereka semua dikumpulkan di lapangan untuk menerima perintah dari Hero Golem, Sung Woo-jun. Sedikit meluruskan, makhluk yang kita lihat menyerupai tangan dan mata itu adalah golem, monster yang terbuat dari bebatuan atau tanah. Mereka golem. Hero Golem meminta semua wanita mengumpulkan makanan, sedangkan pria mengerjakan konstruksi menara. Semua orang terlihat lelah dengan rutinitas ini. Hal itu membuat Hero Golem marah dan menjentikkan jarinya. Semua golem berbentuk tangan mengikuti perintahnya dan menembakkan udara yang menembus tubuh orang-orang. Lebih baik kalian bergerak sebelum aku menembak kalian lagi. Dasar domba-domba bodoh, kata Hero Golem. Akhirnya semua orang pergi mengerjakan tugas yang diberikan. Di sana ada gadis bernama Somin. Saat dia sudah menyelesaikan kuotanya, nenek di sana memintanya untuk jalan-jalan dan menenangkan pikiran. Somin kemudian berjalan ke pantai untuk melepas rasa sedih kehilangan temannya yang terbunuh. Di sana dia bertemu dengan seorang prajurit angkatan laut yang meminta dibawakan makanan untuk dirinya dan teman-temannya di angkatan laut. Somin berlari mengambil makanan yang bisa dia dapat agar para prajurit dapat mengisi tenaga dan kembali melawan Hero Golem. Dengan semangat hidup yang tinggi, Somin kembali ke pantai. Namun sialnya, Hero Golem sudah ada di sana menghabisi prajurit angkatan laut dan teman-temannya. Somin juga tertangkap. Rupanya gerak-gerik mereka sudah diawasi dengan menggunakan golem mata milik Woo-jun. Invisible Release. Ternyata Hero Golem memiliki banyak sekali golem mata yang tidak terlihat mengawasi Pulau Jeju sehingga dia bisa mengetahui semua yang keluar dan masuk di pulau itu. Somin tertangkap sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berharap ada seseorang yang membantunya karena jauh di dalam hati Somin dia masih ingin hidup lebih lama. Hahaha. Sangat menyenangkan menghancurkan harapan seseorang, kata Hero Golem. Saat golem akan menghancurkan tubuh Min-soo, tiba-tiba dari arah langit muncul kilatan cahaya yang melesat ke bibir pantai. Bush. Dia adalah Park Jung-soo, orang yang kemarin terbunuh oleh Sword Hero 1 tahun yang lalu.
Saat kematiannya, dia bereinkarnasi menjadi hero. Dengan munculnya Jungsu di sini, berarti dia telah berhasil mengalahkan Raja Iblis hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Melihat situasi yang agak kacau, Jungsu bertanya kepada Minso yang sedang tertangkap. "Hei Nona, tolong jelaskan situasinya kepadaku," tanya Jungsu. Minso yang melihat hero baru muncul di depannya mengetahui jika orang yang dia lihat bukanlah anggota dari Sword Hero. Apalagi melihat hero golem tidak mengenali hero baru itu. Minso mengetahui jika ini adalah kesempatan baginya. Minso berkata, lelaki berambut merah itu adalah bawahan Sword Hero yang menguasai Pulau Jeju. Dan dia juga yang membunuh prajurit yang ada di sana. Jungsu lalu bertanya kepada hero golem, apakah yang dikatakan Nona itu benar? Hero golem tidak membantah dan mengiyakannya. Mengetahui itu, Jungsu hanya membalas dengan satu kata, mati. Hero golem menyerang lebih dulu, menggunakan semua golem tangan miliknya untuk menghancurkan tubuh Jungsu. Diikuti dengan tembakan laser dari golem mata yang berjumlah ratusan. Namun serangan itu dengan mudah ditahan Jungsu. Jungsu kemudian langsung menyerang balik dengan menebas kedua tangan hero golem. Wah! Dengan mudahnya Jungsu mendominasi hero golem yang menghancurkan seluruh armada laut. Jungsu bertanya, apakah hero dengan armor putih yang kau maksud adalah hero sword? Hero golem tidak menjawab. Cas! Satu kaki terpotong. Jungsu mengancam akan memotong anggota tubuh hero golem jika dia masih berkata tidak tahu. Hero golem akhirnya menjawab jika Sword Hero adalah orang yang menggunakan armor putih. Jungsu kembali bertanya tentang lokasi di mana Sword Hero berada. Dan karena tidak memberi jawaban, cas, kaki sebelahnya juga ikut terpotong. Jungsu terus menanyakan tentang Sword Hero, armor putih dan sebagainya karena dia ingin mencari orang yang sudah membunuhnya tahun lalu. Tujuannya adalah balas dendam. Aku tidak akan mengampunimu. Tetapi jika kau menjawab pertanyaanku, aku akan membuat kepalamu terpotong tanpa rasa sakit, kata Jungsu. Hero golem kemudian menyerang Minso untuk mengalihkan perhatian dan menyelamatkan diri dari Jungsu. Kita kemudian dibawa flashback saat Wujon pertama kali terpanggil ke dunia lain dan menjadi hero. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, dia akhirnya bisa kembali ke rumahnya. Tapi bukannya disambut dengan ucapan selamat, ayahnya justru mengusirnya dan mengatakan jika dia tidak memiliki anak seperti Wujon. Wujon sudah tidak memiliki tempat tinggal dan tidak bisa mendapat pekerjaan karena dia masih di bawah umur. Dan saat itulah dia berpikir jika dunia ini lebih baik dihancurkan. Kembali ke pertarungan. Minso yang tadi diserang oleh golem berhasil selamat berkat bantuan Jungsu. Kau tidak akan bisa lari karena semua hero layak untuk mati, kata Jungsu. Jungsu kemudian mengaktifkan skill Godly Lightning Strike dan bermaksud mengakhiri pertarungan. Melihat kekuatan besar itu, hero golem langsung mengaktifkan pertahanan terbaiknya, The Praying Flower. Tanpa basa-basi, Jungsu melempar tombaknya ke arah hero golem dan menyebabkan benturan antar dua skill tingkat tinggi. Namun, pertahanan hero golem tidak bisa menandingi serangan dari Godly Lightning Strike. Sehingga tombak Jungsu berhasil menghancurkan pertahanan terbaik dan mengalahkan hero golem dengan satu serangan. Dan itu adalah momen terakhir hero golem yang telah menghancurkan Pulau Jeju dan seluruh armada laut. Sementara itu, di dunia lain yang telah diselamatkan hero golem, orang-orang di sana membangun patung untuk mengenang dan menghormati pahlawan yang telah menyelamatkan dunianya.
Mereka juga mendoakan semoga hero Gollum diberi kebahagiaan di dunia tempat tinggalnya. Ya, sungguh tragis ketika orang baik harus mati sebagai seorang penjahat hanya karena orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu cara menghargai dan membantu orang lain. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Admin berpesan buat teman-teman, tetaplah menyebar kebaikan dan jangan pernah menyerah dengan dunia yang semakin kejam. Memang berat, tapi kita harus tetap berusaha. Semangat!